Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali berada dalam majelis untuk mempelajari kiat belajar bagi orang sibuk dari buku Mahasantri, yang dimana kita telah membahas motivasi dalam belajar dan sampai pada pembahasan adab-adab. Ya, kali ini kita masih belajar tentang adab dalam majelis ilmu, yaitu terhadap guru. Nah, bagaimanakah kita mau bertanya, menyampaikan persoalan, ya. Nantinya kita akan lihat adab-adab yang disebutkan oleh para ulama berikut ini. Nanti kita mulai dari halaman 79. Bagi yang belum memiliki buku, ya bisa langsung menghubungi marketplace di Rumah Store, atau bisa juga lewat Instagram ruwaifi.store ataupun rumaiso.store, atau lewat website ruwaifi.store. Langsung juga bisa lihat situ ada reseller dan agen di beberapa kota yang Anda bisa memesan buku ini secara langsung. Begitu pula bisa langsung ke nomor 0852 00171222. Baik, kita langsung buka di halaman 79. Menjaga adab dalam bertanya. Menjaga adab dalam bertanya. Monggo. Menjaga adab dalam bertanya. Salah satu adab lagi ketika berinteraksi dengan guru adalah menjaga adab dalam bertanya. Ya. Salah satu adab lagi berinteraksi dengan guru adalah menjaga adab dalam bertanya. Terus di bawahnya, seorang murid yang hendak bertanya pada guru hendaklah memperhatikan adab-adab berikut ini. Ya, yang mau bertanya di sini ada adab-adabnya gitu. Karena kita kemarin sudah mempelajari kalau kita makin beradab, makin memiliki karakter yang baik, makin sopan, ya makin berakhlak, maka nanti akan berkah ilmu tersebut. Maka dalam bertanya juga demikian. Kita lihat di sini di halaman 79, yang pertama, maksud bertanya bukan untuk mendebat guru. Jadi kalimat yang diatur nantinya ketika bertanya, ini sekadar bertanya, bukan untuk mendebat. Ya, coba kita lihat di sini hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liujariya bihil ulama, au liyumariya bihi sufaha, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilai, adkhalahullahu nara." Barang siapa yang menuntut ilmu dengan maksud untuk bisa mendebat ulama atau untuk menampakkan keilmuannya di hadapan lainnya, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, menanamkan keraguan pada orang bodoh, atau agar menarik perhatian yang lainnya supaya orang banyak menerimanya, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka. Nah, di sini diingatkan siapa yang belajar itu untuk mendebat ulama atau untuk mendebat orang bodoh. Ya, untuk mendebat orang bodoh. Ya, atau agar menarik perhatian yang lainnya supaya orang banyak itu menerima dia gitu. Maka ingat, Allah akan masukkannya ke dalam neraka karena niatannya tidak lurus di situ. Niatan yang benar belajar saja. Bukan nanti saya mau kalahin bapak saya nantinya, bapak saya ini ahli bid'ah gitu ya. Saya mau debat dengan dia gitu. Jangan dulu seperti itu. Ingin kita jadi baik dan orang-orang sekitar jadi baik. Nah, tentu nanti ketika mendebat
bukan dengan cara dia mendebat, namun menyampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Kemudian dari Jabir, kalau tadi hadis di atas itu sanadnya dhaif, hadis riwayat Tirmidzi sanadnya dhaif, namun dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, wala litumaru bihis sufaha, wala takhayyaru bihil majalisa, faman fa'ala dzalika fannaru annaru." Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama, untuk menanamkan keraguan kepada orang yang bodoh, dan jangan mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu, karena barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka lebih pantas baginya neraka lebih pantas baginya. Baik. Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri. Ya, supaya dibilang pintar, supaya dibilang cerdas, supaya kalau dia belajar bahasa Arab mau dibilang ini pintar bahasa Arab, ya, berarti berbangga di situ, pamer di situ. Nah, namun di sini dia berbangga diri di hadapan para ulama untuk menanamkan keraguan juga pada orang yang bodoh. Artinya dia ingin menyesatkan orang berarti. Dan jangan mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu. Jangan untuk maksud berbangga diri, luruskan niat. Ya, kita butuh luruskan niat di sini. Maka kalau mau bertanya juga dalam majelis bukan maksudnya untuk pamer, untuk mendebat gitu. Lalu dikatakan, karena siapa yang melakukan demikian, faman fa'ala dzalik fannaru annar, maka neraka lebih pantas untuknya. Siapa yang melakukan demikian, maka neraka lebih pantas untuknya, karena pada dirinya ada sifat kesombongan, pada dirinya ada niat yang tidak benar di situ. Nah, ini yang menyebabkan orang ini diancam dengan neraka. Di sini riwayat Ibnu Majah, Al-Hafidz Abu Thawir katakan di sini sanadnya dhaif, namun Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Nah, ini yang pertama ya. Jadi maksud bertanya bukan untuk mendebat guru, luruskan niat, memang ingin bertanya, ingin dapat sesuatu, ingin dapat ilmu, ya. Atau mungkin untuk mengajarkan yang lainnya, bukan untuk pamer, bukan untuk berbangga diri, bukan ingin disebut seorang alim, bukan untuk disebut yang paling pintar dan seterusnya. Terus yang kedua, bertanya pertanyaan yang nyata terjadi, bukan yang terjadi di dunia khayalan atau belum terjadi. Nah, bertanya itu, ini yang manfaat tentunya. Nantinya kita itu bertanyanya itu yang manfaat. Yang empat, bagaimana? Yang nyata terjadi. Yang nyata terjadi. Bukan yang terjadi di dunia khayalan. Ya, bukan yang terjadi di dunia khayalan atau belum pernah terjadi gitu. Terus ada yang bisa jadi bertanya? Ada yang bisa jadi bertanya, bagaimana cara sholat di bulan atau di planet lain? Nah, mungkin ada yang pertanyaan iseng gitu. Bagaimana cara sholat di bulan? Bagaimana cara sholat kalau saya sampai di planet Mars? Ya, ditanya seperti itu. Padahal untuk sampai ke sana bagaimana? Dia sudah nyampe belum? Belum. Bisa nyampe enggak? Ya enggak tahu. Bisa hidup enggak di sana? Ya enggak tahu juga. Sama juga dengan di planet lain tadi gitu. Ada kehidupan bisa hidup di sana juga belum tahu gitu. Bisa ke sana. Belum tahu juga gitu. Maka pertanyaan kayak begini tidak manfaat. Nah, coba kita lihat ada diskusi di masa silam. Ada diskusi di masa silam yang seharusnya bisa dijadikan ibroh. Ada seorang ulama yang bernama Syabatun. Nama aslinya Ziyad bin Abdurrahman, seorang faqih dan menjadi mufti Andalus. Abdul Malik bin Habib berkata, kami berada di sisi Ziyad atau Syabatun. Kala itu ada surat dari sebagian raja. Surat tersebut berisi tulisan dan memiliki cap. Syabatun berkata pada kami bahwa itu surat bertanya tentang 2 piringan neraca timbangan pada hari kiamat. Apakah terbuat dari emas ataukah perak? Nah, ini ditanya tentang hari kiamat nih. Ada neraca timbangan, mizan.
Ada timbangan pada hari kiamat. Pertanyaannya di sini, apakah timbangan tadi terbuat dari emas atau perak? Ya, timbangan tadi terbuat dari emas atau perak. Yang jelas mizan itu ada. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya maka dia berada di surga. Nah, itu berarti ada. Kita yakini mizan itu ada. Namun kalau ditanya emas atau perak, ya untuk apa gitu keperluannya untuk tahu seperti kalau sudah tahu emas atau perak, emangnya kenapa? Nah, maka coba lihat jawaban dari Syabatun atau Ziyad tadi. Lantas menulis hadis. Min husni islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Coba kita baca. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kisah ini disebutkan dalam Syiar Alam An-Nubala juz ke-9 halaman 312. Hadis ini yang tadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, hadisnya sahih. Jadi ini contoh. Pertanyaannya tidak manfaat. Ya, maka jangan ngetes guru seperti itu di dalam majelis. Yang tidak manfaat tidak perlu ditanyakan. Ya, terus ada lagi penjelasan di bawahnya. Kata para ulama pula, bertanya pada sesuatu yang belum terjadi termasuk bagian dari banyak bertanya yang tidak manfaat. Nah, ini termasuk banyak bertanya yang tidak manfaat, ada sesuatu yang belum terjadi. Artinya sesuatu itu belum terjadi. Coba kita lihat di sini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fastanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Biarkanlah apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyak bertanya dan menyelisih nabi mereka. Jika aku melarang dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika aku memerintahkan kepada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Nah, coba lihat di bawahnya situ ada keterangan, kan di hadis disebut sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyak bertanya. Maka naqablakum bisu'alihim waqtilafihim ala anbiya'ihim. Banyak bertanya dan menyelisih nabi mereka. Apa yang dimaksud banyak bertanya? Coba lihat keterangan di bawahnya lagi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya. Di bawahnya Di antara makna banyak bertanya adalah bertanya suatu masalah pada hal yang belum terjadi. Dulu para ulama tidak menyukai hal ini dan mereka menganggap hal itu termasuk menyusah-nyusahkan diri. Nah, sesuatu yang belum terjadi ini termasuk banyak bertanya yang dimana banyak bertanya ini tidak manfaat. Beda kalau mungkin dia bertanya 1 jam tapi itu memang keperluan dia ingin beramal, dia ingin dapat solusi, beda gitu ya. Namun ini belum terjadi gitu. Nah, sampai-sampai sebagian salaf, maaf tadi itu perkataan dari Al-Mufhim lima ashkala min talkhis kitab Muslim, dinukil dari Kunuz Riyadhis Shalihin. Baik, sekarang kita lihat sebagian salaf berkata, da'na an hadza. Da'na an hadza hatta yaqa'a wasal amma waqa'. Tak usah bertanya kepada kami sampai hal itu terjadi. Bertanya lagi nantinya kalau sudah terjadi. Ya, tak usah bertanya kepada kami sampai hal itu terjadi. Tunggu terjadi dulu gitu baru bertanya. Bertanya lagi nantinya kalau sudah terjadi. Tak usah bertanya kepada kami sampai hal itu terjadi. Bertanya lagi nantinya kalau sudah terjadi. Terus Umar bin Khattab pernah keluar di tengah-tengah manusia kemudian bertanya, "Uharriju alaikum antas aluna an ammal lam yakun fa inna lana fi makana syuglan." Aku melarang kalian dari bertanya pada sesuatu yang belum terjadi karena sebenarnya kita punya kesibukan yang begitu banyak. Nah, aku melarang kalian dari bertanya pada sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau sesuatu belum terjadi nggak usah sibuk-sibuk untuk bertanya gitu. Karena sebenarnya kita punya kesibukan yang begitu banyak. Masih ada hal yang lain yang untuk ditanyakan gitu. Ya. Masih ada hal lain untuk ditanyakan. Ini disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Juz pertama halaman 245. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata,
la tas'alu amma lam yakun fa inni sami'tu Umara la'ana as-sa'ila amma lam yakun. Janganlah bertanya tentang apa yang belum terjadi. Sungguh dahulu aku pernah mendengar Umar melaknat yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya, janganlah bertanya tentang apa yang belum terjadi. Sungguh dahulu aku pernah mendengar Umar melaknat yang bertanya, ada orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Coba kita lihat lagi di sini Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pernah ditanya tentang suatu masalah. Ia balik bertanya, apa yang ditanyakan itu sudah pernah terjadi? Jawab yang bertanya, tidak. Zaid menjawab, ya, Zaid jawab, da'uhu hatta yakun. Da'uhu hatta yakun. Tinggalkanlah bertanya seperti itu sampai hal itu terjadi. Nah, tinggalkanlah bertanya seperti itu sampai hal itu terjadi. Lalu yang ada berikutnya lagi, ketika bertanya hendaklah memperhatikan waktu dan keadaan guru. Bertanya dengan memperhatikan waktu dan keadaan guru. Ya. Karena tidak setiap waktu bisa dijawab. Mau telepon, mau WhatsApp, mau bertanya langsung gitu. Ada kesibukan juga di situ. Nah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis berikut. An Abi Mas'udin Al-Ansari qol, kana minal ansari rajulun yuqalu lahu Abu Syu'aibin. Wa kana lahu gulamun lahamun faqala isna li ta'aman ad'u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin fada'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin fatabi'ahum rajulun faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innaka da'autana khamisa khamsatin wa hadha rajulun qad tabi'ana fa in syi'ta adzinta lahu wa in syi'ta taraktahu. Walaupun hadis ini bukan hadis membicarakan tentang belajar, tapi ada pelajaran yang bisa ditarik. Nanti ada penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Coba kita lihat artinya dari Abu Mas'ud. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, ia berkata bahwa ada seseorang dari kalangan Ansor yang bernama Abu Syu'aib. Ia memiliki anak yang menjadi seorang penjual daging. Ia katakan padanya, buatkanlah untukku makanan dan aku ingin mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jatah 5 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas diundang dengan jatah untuk 5 orang. Namun ketika itu ada seseorang yang ikut bersama beliau. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau telah mengundang kami untuk jatah 5 orang, sedangkan orang ini mengikuti kami. Jika engkau mau, izinkan dia untuk ikut. Jika tidak, ia bisa pulang. Nah, lihat di sini ya kalimatnya. Kan tadi diundang cuma 5 undangan makan ya. Namun ada satu orang yang ikut. Nah, maka nanti terserah tuan rumah. Jika diizinkan dia masuk, ya silahkan. Jika tidak diizinkan, ya sudah. Ya, jika tidak diizinkan, ya sudah. Coba kita lihat pelajarannya apa di sini. Karena orang yang mau datang untuk hadiri undangan makan, itu bisa disuruh pulang kalau tidak diundang. Nah, coba lihat perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berikut ini. Dari hadis di atas, baca. Dari hadis di atas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan pelajaran berharga dengan berkata, harusnya seseorang tidak berat hati ketika ada tuan rumah mengatakan saat ditemui, maaf, aku sekarang sedang sibuk. Karena sebagian yang lain malah kesal ketika dikatakan seperti itu. Kekesalan atau kekecewaan seperti itu justru keliru, karena setiap orang punya hajat penting ketika berada di rumahnya, atau ada yang punya urusan dengan orang lain yang lebih penting. Karenanya, kalau ada yang bertamu, kemudian tuan rumah katakan bahwa ia sedang ada aktivitas penting, maka janganlah merasa kecewa ketika dikatakan seperti itu, karena dalam Islam ada diajarkan seperti itu. Nah, di sini dilihat kalimat terakhir ya. Kalau ada yang ingin bertamu, tuan rumah bilang, ia sedang ada aktivitas penting, gak bisa diganggu. Maaf, saat ini tuan rumah gak bisa diganggu. Berarti konsekuensinya tamu gak bisa datang gitu ya. Maka janganlah merasa kecewa kalau disuruh pulang. Ya, paling kalimat dari tuan rumah bukan suruh pulang ya. Maaf, saya ada kepentingan, saya tidak bisa bertemu dulu saat ini, maaf sekali. Mungkin sebelumnya bertanya, yang ingin bertamu bertanya, bisa ditemui nggak saat ini gitu.
Kalau dikatakan ada kesibukan atau ada mengatur waktu dulu, tidak bisa ditemui saat ini, ada kendala, ada sakit, ya sehingga tidak bisa ditemui misalnya, atau ada kepentingan keluarga, macam-macam alasan gitu ya. Ya, nanti yang tuan rumah itu buat, ya sudah nggak usah ditemui gitu ya, karena masing-masing orang punya kepentingan sendiri. Dan ini pelajaran dari hadis tadi itu. Kalau tuan rumah itu punya hak untuk menerima seorang bertamu atau tidak gitu. Jadi tidak semua orang dia itu bisa terima karena melihat keadaan dia juga. Nah, sekarang kita lihat lagi ada bertanya yang berikutnya lagi, ya, jangan sampai bertanya hanya untuk wawasan tanpa mau diamalkan. Jangan sampai bertanya hanya untuk wawasan tanpa mau diamalkan. Nah, coba kita lihat. Para ulama salaf berkata, ya. Para ulama salaf berkata, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, maka Allah akan mewariskan atau mengajarkan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Nah, jadi jangan wawasan di sini, tapi mau diamalkan ya. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia tahu, yang telah ia pelajari, yang telah dia ilmui, maka Allah akan wariskan ilmu kepadanya, ilmu yang belum ia ketahui. Allah akan wariskan ilmu kepadanya yang belum ia ketahui. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Yang sudah dapat petunjuk, dia dapat petunjuk berikutnya lagi. Ya, yang sudah dapat petunjuk berikutnya lagi. Juga Allah berfirman, wa yazidullahu alladzina tadau huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Nah, yang sudah dapat petunjuk lagi. Artinya di sini petunjuk ini tentu saja diamalkan. Berarti yang sudah amalkan dapat ilmu lagi gitu. Ini tadi dua ayat yang disebutkan, yang pertama tadi surat Muhammad ayat 17, yang kedua tadi surat Maryam ayat 76. Terus lihatlah pula kata Ibnu Mas'ud, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibran. Siapa yang belajar ilmu agama lantas ia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang terus bertambah. Ya, siapa yang mempelajari ilmu agama lantas ia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang terus bertambah. Cuma bertambah sombong saja. Ketika belajar namun tidak mengamalkan. Ini sama seperti bertanya tadi ya. Kalau bertanya tidak ingin diamalkan, cuma nambah wawasan saja, oh bahaya di situ. Yang ada nantinya kesombongan saja. Wahab bin Munabbih berkata, masalu man ta'allama ilman la ya'mal bihi kamasali tabibin ma'ahu dawa'un la yatadawa bihi. Permisalan orang yang memiliki ilmu lantas tidak diamalkan adalah seperti seorang dokter yang memiliki obat namun ia tidak berobat dengannya. Nah, permisalan orang yang memiliki ilmu lantas tidak diamalkan itu seperti dokter yang punya obat tapi tidak berobat dengannya. Jadi sia-sia tadi memiliki obat tadi, sama seperti orang yang memiliki ilmu jadi sia-sia gitu. Nah, ini sama seperti orang bertanya tadi ya, kalau dia bertanya dalam majelis cuma ingin nambah wawasan saja supaya dianggap orang gitu. Ini pintar, ini cerdas ya, tidak membawa berkah ilmu apa-apa. Terus Sufyan bin Uyainah berkata, "Ma syai'un adarru 'alaikum min muluki su'i wa ilmin la ya'malu bihi." Tidak ada sesuatu yang lebih memudaratkan kalian selain dari raja yang jelek dan ilmu yang tidak diamalkan. Tidak ada sesuatu yang lebih memudaratkan kalian selain dari raja yang jelek dan ilmu yang tidak diamalkan. Ya, ada raja yang jelek dan ilmu yang tidak diamalkan. Ini hanya akan mendatangkan mudarat saja.
Terus Abdul Wahid bin Zaid berkata, "Man amila bima alima, fatahallahu lahu ma la ya'lamu." Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka Allah akan membuka untuknya hal yang sebelumnya ia tidak tahu. Nah, siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka pelan-pelan kita amalkan. Oh, saya dapat di kajian ini, ya, ilmunya diamalkan. Maka Allah akan membuka untuknya hal yang sebelumnya ia tidak tahu. Terus Ma'ruf Al-Karhi berkata, jika Allah menginginkan kebaikan, lanjut. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Dia akan membuka baginya pintu amal dan akan menutup darinya pintu jidal atau suka berdebat atau bantah-bantahan. Jika Allah menginginkan kejelekan pada seorang hamba, Dia akan menutup baginya pintu amal dan akan membuka baginya pintu jidal, suka berdebat. Nah, lihat di sini orang yang Allah bukakan pintu kebaikan dan yang tidak Allah bukakan pintu kebaikan. Kalau Allah bukakan pintu kebaikan, maka dibukakan pintu amal dan tidak debat. Namun kalau Allah menginginkan kejelekan pada dia, ya karena keinginannya sendiri untuk jadi jelek, Allah akan menutup baginya pintu amal. Ya, artinya dia punya ilmu, dia tidak amalkan, dan akan membuka baginya pintu jidal, suka berdebat. Ini yang disebut dalam Hilyatul Auliya. Itu perkataan dari Ma'ruf Al-Karhi, sebelumnya dari Abdul Wahid bin Zaid, juga dari Hilyatul Auliya. Yang terakhir, ya, adab lagi dalam bertanya ketika berada dalam majelis, jangan sampai bertanya hanya ingin cari simpati dan pujian. Ya, dibaca. Perhatikanlah niat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai yang diharap adalah dunia dan pujian manusia. Bertanya hanya ingin dipandang bahwa ilmunya itu banyak. Ya, jangan bertanya. Kalau tadi di awal kita sebut sekadar ingin nambah wawasan. Kalau yang di sini diingatkan, jangan untuk cari simpati atau pujian. Sebenarnya hampir sama seperti sebelumnya ya. Namun di sini diingatkan lagi, jangan sampai cari simpati atau pujian. Di sini katakan perhatikanlah niat dalam menuntut ilmu, sama seperti bertanya, jangan sampai yang diharap adalah dunia dan pujian manusia. Bertanya hanya ingin dipandang bahwa ilmunya itu banyak, hati-hati di situ. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghairallahi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang belajar agama karena selain Allah atau ia menginginkan dengan ilmu tersebut selain Allah, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Ya, siapa yang belajar agama karena selain Allah atau ia menginginkan dengan ilmu tersebut selain Allah, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2655, hadisnya Hasan Gharib menurut Tirmidzi. Namun Syalbani mendoifkan hadis ini. Lihat di sini masalah dari orang yang belajar ini adalah ta'allama ilman li ghairillah. Niatannya untuk selain Allah. Maka kalau bertanya juga demikian gitu. Ingin dapat simpati, ingin dapat pujian, ingin disanjung orang. Apa akibatnya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ya, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya niatannya untuk raih wajah Allah, artinya ikhlas, tapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan dunia saja, kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ingat ya, dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ancamannya berat di sini jika niatannya tidak ikhlas. Ini sama seperti ketika orang itu bertanya, ya,
Dia niatnya tidak ikhlas, ancamannya begitu ngeri seperti tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih tersisa 2 bahasan lagi tentang adab terhadap guru. Insyaallah kita bahas besok pagi, Kamis pagi, dan seterusnya itu ada bahasan bagus, awali dengan belajar bahasa Arab. Ya, awali dengan belajar bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri taufik dan hidayah. Monggo jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad izin bertanya, bolehkah jika seorang wanita berstatus janda akan bersafar dengan tujuan mengunjungi orang tua dan harus menyelesaikan suatu masalah keluarga yang bersifat darurat, ia pergi safar dengan anaknya berusia 12 tahun dan bersama adik iparnya. Karena semua anak-anaknya orang tua ini di luar kota. Kondisi pandemi orang tua juga tidak bisa keluar kota mengunjungi anaknya karena usia sudah sangat tua. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang penting tadi ada mahram. Mahram itu kalau sudah balik. Kalau 12 tahun memang sudah balik, nggak apa-apa. Namun kalau keadaan darurat berbeda lagi ya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi tergantung keadaan nanti, keadaannya darurat atau tidak. Terus yang kedua, kalau lebih aman pakai mahram, ditemani mahram, minimal anak yang sudah balik. Kalau 12 tahun tadi anak laki-laki ya, terutama ya, kalau ini janda ya, anak laki sudah balik itu lebih baik. Baik, berikutnya lagi dari chat. Nah, Ustaz, Ustaz yang bertanya, apakah saya pernah dengar Ustaz kalau cucu Rasulullah itu akikahnya itu dengan 2 kambing saja. Qadarullah, alhamdulillah saya punya anak kembar. Apakah boleh kalau akikahnya dengan 2 kambing saja? 2 kambing saja, anak saya kembar laki-laki Ustaz. Kalau mau akikah bisa cuma 1 saja untuk anak laki-laki, tidak masalah. Yang 2 itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya punya anak kembar 2 yang seharusnya 4, ya bisa jadi 2 saja nggak apa-apa. Seperti itu dikatakan sah, wallahu a'lam. Baik, satu lagi mungkin dari chat. Nah, Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Apakah takbir ketika hendak mau sujud harus mengangkat tangan? Dan yang kedua, ketika wudhu untuk akhwat, apakah perlu membasuh belakang leher? Jazakumullah khairan wa barakallahu. Belakang leher tidak perlu, cukup sampai tengkuk. Ya, kalau yang dimaksud belakang leher tengkuknya ya tarik dari depan sampai tengkuk. Terus kalau yang pertama tadi? Yang pertama, apakah takbir ketika hendak mau sujud harus mengangkat tangan? Takbir ketika mau sujud apa mau rukuk? Nah, Ustaz, ketika hendak mau sujud. Nah, kaidahnya ya, diingat saya kaidah ini kaidah dari Imam Ibnu Qudamah. Dari kitab beliau Al-Kafi. Takbir di dalam sholat yang mengangkat tangan itu ketika selain ya sujud, selain mau sujud, dan selain bangkit dari sujud. Ingat ya, takbir yang disuruh angkat tangan di dalam sholat itu kapan? Yaitu selain mau sujud atau selain bangkit dari sujud. Maka berarti kalau mau turun sujud gimana? Nah, tidak angkat tangan. Bangkit ke duduk antara 2 sujud gimana? Kan dari sujud kan? Tidak angkat tangan. Bangkit dari sujud kedua ke rakaat kedua, tidak angkat tangan. Namun kalau takbir mau ruku, angkat tangan karena bukan sujud. Takbir dari bangkit dari tahiyat awal ke rakaat ketiga, angkat tangan karena bukan dari sujud. Nah, ingat kaidah itu saja. Baik, sebentar saya buka dulu pertanyaan di YouTube. Ustaz yang bertanya, jika hadis itu ada yang mengatakan dhaif dan ulama lain mengatakan hasan misalnya, bagaimana kita bisa memakai atau mengambil hadis tersebut ya Ustaz?
Bagaimana kaidahnya, Nji? Oh ya, tadi seperti tadi saya sebutkan ya. Kalau dilihat dari hadis-hadis yang tadi itu tidak terlalu pengaruh dalam masalah hukumnya, cuma motivasi ya. Hadis-hadis tadi yang saya sebut ya. Maka ada punya dasar yang sebelumnya gitu. Ada dasar dari ayat, ada ada dukungan dari ayat-ayat yang lainnya, ada asal dari ayat atau dukungan dari ayat-ayat yang lainnya. Kalau disebut seperti itu tidak masalah. Beda kalau sudah menjurus ke masalah hukum, karena itu ingin diamalkan ya. Maka ini butuh hadis pokok yang bicarakan ini. Terus bagaimana cara menyikapi beda pendapat masalah dan pemahaman agama? Nanti insya Allah ada pembahasan sih tentang madhab. Ya, saya akan jelaskan itu ketika bahas fanatik. Yang jelas awalnya kita ikuti dalil. Nah, masalahnya orang awam ini nggak bisa pahami dalil, berarti ikuti ulama yang paling diyakini keilmuannya. Kalau dalil tadi mungkin dia lihat, oh ini dalilnya ada, ini lebih kuat nih, ya sudah dia ikuti dalil. Kalau tidak bisa memahami seperti itu, berarti ikuti ulama yang paling paham. Yang dia yakin itu yang paling paham. Dari YouTube juga, Assalamualaikum Ustadz, saya pernah ikut materi seorang ustadz yang mengatakan bahwa pelajaran pertama itu adab, bukan yang lain dahulu. Ustadz, saya ingin mengikuti kajian dari awal, bagaimana caranya? Nah, perkataan ini benar. Ini yang kita bahas di buku Mas Santri ini, nanti bisa miliki kalau belum ya. Di sini ada perkataan ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Ya. Bahkan disebutkan oleh tentang Ibnu Mubarak, dia itu mempelajari adab 30 tahun, baru kemudian mempelajari ilmu 20 tahun. Kenapa mereka prioritaskan adab? Karena dengan mempelajari adab, ilmu jadi lebih berkah. Kita tidak dapati penghalang-penghalang ketika belajar gitu. Ini juga disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'lim Muta'allim itu. Sebab orang gagal belajar ya karena awalnya itu tidak beradab dulu, tidak menguasai adab dulu. Maka baiknya di samping belajar seperti ini, pelajari adab-adab juga sehingga ilmu kita jadi lebih berkah. Orang itu mau menerima ilmu kalau lihat adab orang itu baik. Namun kalau ada orang berilmu adabnya nggak baik, ya ada orang berilmu adabnya nggak baik, ya tidak diterima. Terus ada lagi yang bertanya, bagaimana hukumnya mengamalkan membaca surat tertentu setiap hari selama beberapa hari tertentu dengan tujuan agar hamil? Wallahualam, saya tidak mengetahui surat tertentu untuk ini. Mungkin lebih perbanyak doa saja, doa-doa secara umum atau doa-doa khusus itu ada. Bisa lihat di buku kami 50 doa mengatasi problem hidup. Bisa pesan di Rumah Isostor. Baik, ada yang bertanya lewat resen, silakan yang di Zoom monggo. Nah, Ustadz, sudah ada Ukti Eli, tafadholi dibuka mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallah untuk Ustadz dan tim, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi teman kita, sahabat kita ya, sedari dulu sudah dinasehati karena ada permasalahan rumah tangga mereka, kemudian teman saya ini itu melepas hijabnya, kemudian posting di media sosial dengan tidak menggunakan hijab. Nah, saya sudah menasihatinya, kemudian dia itu marah, kemudian saya memblokir nomor segala aksesnya dia untuk tidak berhubungan lagi dengan saya. Apakah sikap saya ini betul? Karena saya sudah menasihatinya, kemudian dia tidak bisa. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau masih bisa ada hubungan aja dulu. Cukup nasihati. Nasihat itu tidak bisa memaksa, Bu. Karena bukan ranah kita di situ. Kata dalam beberapa ayat di antaranya ya, yang mirip dengan ayat ini juga banyak ya. Seperti disebutkan dalam surat Yasin, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tugas kita itu cuma balag. Balag itu menyampaikan, Bu. Menyampaikan bagaimana? Yang jelas saja, yang sudah cara penyampaian kita jelas. Sudah, mau diterima enggak itu urusan masing-masing.
Misalnya di sini saya kajian kayak gini ya, saya cuma nyampaikan saja gitu. Toh nggak semua juga bisa mengamalkan yang disampaikan tadi. Ada yang bisa terima 100%. Ustadz ada saya yang bagian ini nggak bisa Ustadz, ini berat sekali bagi saya. Sudah mungkin 75%. Ada yang baru separuhnya. Mungkin kalau orang awam kayak tadi kasusnya, mungkin dia tidak bisa nerima dulu ya karena faktor macam-macam ya. Faktor dia sudah terlanjur berbuat kayak begitu, faktor dunia, faktor lingkungan, faktor suami, faktor keluarga, faktor dia banyak sekali di situ. Yang ini kita mungkin juga belum tahu, gitu. Tapi tetap ada nasihat nggak? Iya, sampaikan baik-baik aja gitu. Mungkin kita tidak beri nasihat gitu, tapi dekati gimana? Ya mungkin disamperin atau kalau kayak pandemi kayak gini, kirim paket aja ke dia gitu dari sahabatmu, Bu Eli gitu. Masa tidak ada kesan sama sekali sih sama dia gitu, tidak berbekas sama sekali. Kan Allah yang bolak-balikan hati gitu. Iya kan? Coba nanti praktekkan aja kayak gitu. Kita nasihat tuh kayak gitu Bu, umumnya seperti itu. Dan ini praktek Nabi SAW juga gitu. Dia cuma nyampaikan, apa semua orang Quraisy beriman pada beliau? Enggak. Keluarga besar beliau aja beberapa tidak terima, sampai yang lebih dekat lagi Abu Thalib saja tidak terima dakwah beliau. Cuma faktor apa? Faktor dunia. Orang teman saya ini bagaimana? Wah nanti saya dianggap tidak ikuti nenek moyang. Itu faktor banyak sekali. Tugas kita nyampaikan aja Bu. Gitu. Ya, nah Ustadz, maaf saya sudah melakukan yang Ustadz tadi suruh juga ya. Saya sudah mengirimkan roti waktu itu, terus saya juga sudah balas chatnya dia lagi. Kemudian saya berusaha untuk, tapi apakah saya salah Kak apabila saya menghubungi suaminya sebenarnya mau menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kalian begitu? Enggak usah dulu, mungkin pelan-pelan aja dulu ya. Mungkin dia ada masalah sesuatu. Pelan-pelan aja, nanti mungkin dia yang mengajukan pertanyaan duluan gitu loh. Nah Ustaz. Iya, karena keadaannya kayaknya agak sulit ya. Beda kalau dia nanya kita gitu ya. Saya ini punya masalah nih. Saya sekarang buka jilbab nih ya. Kamu bisa bantu nggak gitu? Nah, kalau ini kan kita langsung kasih respon gitu. Oh berarti dia sudah terbuka nih. Kalau ini kan belum. Ya. Ini kan belum. Ibaratnya dia itu masih tertutupi benteng Bu. Nah gimana bentengnya dia itu bisa dibuka dulu ya? Nah, kan disogok-sogok dulu sesuatu kan. Ini gimana ya? Ini bisa penjaga-penjaganya itu keluar terus saya bisa masuk ya. Nah, itu. Ibaratnya kayak gitu. Kan kalau kita jebol itu malah dia nggak terima. Ini apa ini dari luar kok jebol benteng saya ini? Ibaratnya kayak gitu. Kok tiba-tiba dia masuk marah-marah, emosian, gimana mau diterima? Tapi kalau kita pelan-pelan kan, walaupun waktunya mungkin Ustadz lama kayak gitu, ya proses gitu. Sebagaimana dia berubah juga proses, mau balik lagi ya proses juga gitu. Kasih hadiah lagi deh Bu. Nah Ustadz, jazakallah ya. Terima kasih. Baik, satu lagi mungkin monggo. Nah, Ustaz, silakan dibuka mic-nya untuk hamba Allah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Begini, Ustaz, saya mau nanya. Sesuatu yang saya anggap itu berat ya, Ustaz. Apakah itu ketentuan Allah atau kesalahan saya ya Ustaz? Jadi saya punya anak laki-laki kelas 8 SMP. Dia nonton begituan Ustaz, nonton video yang gak senonoh. Terus dia mempraktekkan sama adiknya laki-laki yang kelas 2 SD. Buat saya ini berat Ustaz. Kalau saya bisa berdialog sama Allah, ini berat. Saya nggak mau diuji seperti itu. Itu kejadian sudah 1 tahun, Ustaz. Pertanyaan saya, ini kenapa terjadi? Apakah ini ketentuan Allah?
ini ujian buat saya? Apakah ini takdir saya? Apakah ini kesalahan saya dalam pola mengasuh? Maaf saya nangis Ustaz, karena buat saya ini berat banget, sangat berat Ustaz. Saya suka sholat malam, tapi saya belum bisa lapang, belum bisa menerima semua ini Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said bin Musayyib itu dia katakan, kalau saya lihat sesuatu yang aneh pada keluarga saya, maka itu karena dosa-dosa yang saya perbuat gitu. Ya, dia mungkin kurang ibadah, mungkin melakukan maksiat ini, maksiat itu gitu. Maka itu konsekuensi jadi Allah tidak memberikan penjagaan. Maka kalau kita ada dapati sesuatu pada anak kita, pertama kita koreksi diri dulu. Nah, kita jadi lebih baik Bu. Jadi ini mungkin kurangnya saya dalam ilmu agama, kurangnya perhatian, banyak dosa saya gitu. Terus perbaiki diri. Terus anak tetap diawasi. Belum ada kata terlambat Bu. Anak tetap diawasi. Tentukan saja problemnya, masalahnya itu dia di mana. Oh, masalahnya di gadget berarti. Nah, gadgetnya ini dia yang diperhatiin Bu. Oh, masalahnya di pergaulan. Oh, berarti pergaulannya yang diperhatikan. Oh, masalahnya di kesendirian dia. Mungkin karena kurang perhatian orang tua. Orang tua tambah perhatian lagi di situ. Ustaz, saya putus. Kenapa dia ngelakuin itu sama laki-laki? Apakah dia nggak normal gitu Ustaz? Apakah dia Bang? Apakah dia tidak normal? Belum tentu juga Bu. Faktornya banyak ya di situ ya Bu. Iya ya Ustaz. Iya, faktornya banyak. Jangan cuma tentukan satu faktor saja Bu. Kalau Ibu tentukan satu faktor, Ibu kecolongan faktor yang lain nanti. Jadi begini Ustaz, ya kan rencana mau saya masukin pesantren Al-Iza di Malang, lulus Ustaz. Tapi saya punya kekhawatiran itu lagi Ustaz, takut terjadi kembali, mengulang kembali kekhawatiran yang begitulah Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Gimana Ustaz sarannya itu Ustaz? Iya, di pesantren aja, insya Allah lebih aman kalau guru-gurunya, pembinanya, pembimbingnya amanah di situ. Apakah dia nggak mengulang lagi gitu Ustaz? Tidak, di pesantren akan lebih ringan daripada di sekolah umum dia nanti. Lingkungannya lebih parah lagi. Gitu ya? Iya Ustaz. Ya, semoga Allah mudahkan. Banyak-banyak doakan terus Bu. Amin. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cukupkan karena habis ini ada kelas bahasa Arab lagi untuk pelajaran tambahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang belum saya jawab. Insya Allah besok pagi. Mudah-mudahan ada kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.